Kisah mistis di rumah tanah wakaf. Nah, di sini ada kisah dari dua sepasang suami istri, yaitu Pak Wawan dan Ibu Dea. Ia memiliki dua anak yang bernama Lia dan Linda. Pasangan ini baru saja membeli sebuah rumah yang sudah lama kosong. Namun karena ayahnya suka dengan rumah ini, mereka tetap membeli rumah tersebut. Sebelum tinggal di sana, Lia sempat bercerita kepada sang ibu bahwa ia memiliki perasaan aneh dengan rumah itu. Namun ibunya mengabaikan perasaannya si Lia ini. Saat proses pindahan, keluarga ini mulai menata perabotan di setiap ruangan. Kebetulan Lia mendapatkan kamar di lantai 2. Si Lia ini yang tadi yang mempunyai perasaan yang tidak enak atas rumah tersebut. Nah, jadi si Lia ini mendapatkan kamar di lantai 2, dekat dengan kamar adiknya si Linda. Saat menaiki tangga, terdengar suara air dari kamar mandi yang di atas. Linda mengira kalau Lia berada di kamar mandi, tapi saat ia mengeceknya, ia melihat ada sosok perempuan bungkuk yang sedang menyiram badannya. Jadi ia melihat sosok seorang wanita yang bungkuk sedang mandi. Lalu Linda ini ketakutan setelah melihat perempuan aneh itu. Lalu ia mengadu kepada kedua orang tuanya. Sayangnya, ayah dan ibunya tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh si Lia ini, karena mereka tidak melihat perempuan bungkuk sama sekali. Hanya si Lia ini yang melihat perempuan tersebut. Beberapa bulan setelah kejadian itu, mamanya mulai mengalami serangkaian aneh. Bukan di kamar mandi, tapi di ruang dapur. Saat berada di ruang tengah, ibunya mendengar suara keramaian di area dapur seperti suara pisau yang sedang memotong. Nah, ibunya ini lantas mengintip area dapur. Saat ia menyalakan lampunya, mamanya terkejut melihat pisau, garpu, dan sendok yang melayang. Lalu ibunya ini kemudian menjerit sampai semua orang terbangun. Setelah sering mengalami peristiwa aneh, keluarga itu baru mendengar gosip dari tetangganya bahwa rumah tersebut dulunya milik Pak Tono yang diwakafkan untuk tanah kuburan warga. Namun Pak Jito mengakui kalau tanah itu diwariskan kepadanya. Ia bahkan membangun rumah di tanah itu tanpa izin dari Pak Tono. Nah, Pak Jito ini kemudian membawa semua keluarganya untuk tinggal di rumah itu. Tapi setelah ditempati, keluarga Pak Jito sering bertengkar hebat. Nah, setelah rumah ini dibangun oleh Pak Jito, ia membawa semua keluarganya ke situ. Tapi setiap hari mereka itu bertengkar hebat saat menempati rumah itu. Bahkan sang istri sampai kesurupan. Tak lama setelahnya, Pak Jito ini meninggal dunia dalam kondisi sakit yang aneh seperti herpes. Setelah itu, rumah itu terbengkalai dan menjadi rumah yang menakutkan bagi warga tersebut.